Ramadan itu bulan yang baik untuk silaturahim. Itulah kenapa kemudian silaturahim pada bulan Ramadan ini diperbanyak oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Kemudian kedua, sejak awal disebutkan Pak Prabowo, kemudian Partai Gerindra adalah entitas dan personal yang terbuka dengan semua pihak dan bisa bekerja sama dengan semua pihak. Sehingga kita melakukan komunikasi yang intens. Pak Prabowo melakukan komunikasi yang intens dengan semua pihak. Kemudian yang ketiga, ini adalah salah satu kesepakatan yang kita jalani bersama dengan PKB. Tadi bersama-sama dengan Gus Jazilul di Kertanegara. Jadi Pak Prabowo, Gerindra jalan untuk mengajak rekan-rekan partai yang lain, tokoh-tokoh yang lain, di sisi lain juga PKB dan Gus Imin melakukan hal yang sama. Kemudian hari ini bertemu, kami saling update. Pak Prabowo update hasil pertemuan beliau, kunjungan beliau, silaturahim beliau, Gerindra pun demikian dengan Gus Imin dan PKB. Jadi sampai dengan detik ini Gerindra, PKB, Pak Prabowo dan Gus Imin terus bekerja merangkul dan mengajak semua elemen yang mau bareng-bareng dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Bukan masalah besar atau kecil, ini masalah kebangsaan. Kita punya visi yang sama dengan permasalahan kebangsaan kita pada hari ini. Kami, Pak Prabowo misal dalam hal ini melihat situasi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis. Beliau menganggap pada saat ini yang paling dibutuhkan salah satunya adalah persatuan elit, dan persatuan elit itu pasti berdampak positif ke rakyat di bawah, sehingga koalisi membentuk koalisi kebangsaan yang punya visi yang sama, supaya kemudian terserah Anda menerjemahkan itu besar atau kecil, tapi yang jelas tapi tentu dalam posisi ini kami di Gerindra, Pak Prabowo tidak ingin melakukan dikotomi kami besar, sana kecil dan sebagainya, tapi kita ingin menyatakan kita ingin kerja bareng-bareng, ingin pastikan elit bersatu dan berharap tentu itu berdampak positif terhadap masyarakat di bawah, rakyat di bawah juga bersatu. 5 tahun sekali akan terjadi racing seperti itu, bahwa banyak orang punya keinginan, apalagi tokoh-tokoh punya keinginan, wajar-wajar saya keinginan itu. Tapi antara keinginan dan keberdayaan kemampuan, dua hal yang berbeda. Saya ingin koalisi besar, mampu nggak melaksanakan? Jadi ingin dan mampu dua hal yang berbeda, ya toh. Kalau ingin Bambang Pacul, ya tentu saja subjektif lagi juga beda. Keinginan Pak Prabowo, keinginan Ibu Ketua Umum atau siapapun, itu akan mengukur keinginan dan keberdayaan. 5 partai itu kan baru pertemuan awal. Saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres, karena partai-partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing-masing yang harus kita sama-sama dengarkan demikian. Saya tidak mau menanggapi mengenai masalah siapa capres, siapa cawapres, karena itu adalah nanti kewenangan daripada partai-partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu demikian. Tegas, Golkar terang-terangan tolak PDIP gabung koalisi besar. Ini alasannya. Dikutip dari selebtext.suara.com. Koalisi besar disebut-sebut bakal menghimpun kekuatan politik yang membuat ketar-ketir koalisi perubahan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun demikian, Partai Golkar menyatakan dengan tegas tidak akan mengizinkan PDIP bergabung dengan koalisi besar. Bukan tanpa alasan, Golkar menyatakan demikian. Hal ini bakal terjadi jika PDIP tetap bersikeras ingin kadernya menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Sudah diputuskan secara tidak langsung, Ibu Mega sudah PDIP tetapkan mencalonkan kadernya. Nah, kalau itu jangan masuk ke sini, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengutip CNN Indonesia Selasa 11 April. Menurut Nurdin, nantinya koalisi besar bakal kesulitan untuk menentukan capres jika PDIP bergabung, sebab beberapa partai sejauh ini telah menetapkan jagoan masing-masing untuk menjadi capres.
PDIP kan sudah sepakat secara internal, bahkan sudah diputuskan secara internal yang saya baca ya, mencalonkan kadernya. Golkar juga begitu, telah memutuskan bahwa Erlangga, ucapnya. Kondisi ini tentu akan berbeda jika PDIP tak bergabung dengan koalisi besar. Menurut Nurdin, nantinya akan menghadirkan lebih banyak pasangan capres dan cawapres. Itu akan menghadirkan 3 alternatif calon pemimpin, dan ini mencerahkan demokrasi karena ada pilihan-pilihan yang bagus bagi rakyat, bebernya. Wacana koalisi besar muncul usai adanya pertemuan antara 5 ketum umum partai koalisi pemerintah dengan Presiden Jokowi di kantor DPP PAN pada Minggu 2 Maret. Namun, pertemuan itu tidak dihadiri PDIP. Mereka yang hadir antara lain Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Erlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum P3 Mardiono. Menurut Nurdin, nantinya koalisi besar bakal kesulitan untuk menentukan capres jika PDIP bergabung, sebab beberapa partai sejauh ini telah menetapkan jagoan masing-masing untuk menjadi capres. PDIP kan sudah sepakat secara internal, bahkan sudah diputuskan secara internal yang saya baca ya, mencalonkan kadernya. Golkar juga begitu, telah memutuskan bahwa Erlangga, ucapnya. Bukan tanpa alasan Golkar menyatakan demikian. Hal ini bakal terjadi jika PDIP tetap bersikeras ingin kadernya menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Sudah diputuskan secara tidak langsung. Ibu Mega sudah PDIP tetap mencalonkan kadernya. Nah, kalau itu jangan masuk ke sini, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengutip CNN Indonesia Selasa 11 April. Kondisi ini tentu akan berbeda jika PDIP tak bergabung dengan koalisi besar. Menurut Nurdin, nantinya akan menghadirkan lebih banyak pasangan capres dan cawapres. Itu akan menghadirkan 3 alternatif calon pemimpin, dan ini mencerahkan demokrasi karena ada pilihan-pilihan yang bagus bagi rakyat, bebernya. Sudah diputuskan secara tidak langsung, Ibu Mega sudah PDIP tetapkan mencalonkan kadernya. Nah, kalau itu jangan masuk ke sini, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengutip CNN Indonesia Selasa 11 April. Menurut Nurdin, nantinya koalisi besar bakal kesulitan untuk menentukan capres jika PDIP bergabung, sebab beberapa partai sejauh ini telah menetapkan jagoan masing-masing untuk menjadi capres. PDIP kan sudah sepakat secara internal, bahkan sudah diputuskan secara internal yang saya baca ya, mencalonkan kadernya. Golkar juga begitu, telah memutuskan bahwa Erlangga, ucapnya. Kondisi ini tentu akan berbeda jika PDIP tak bergabung dengan koalisi besar. Menurut Nurdin, nantinya akan menghadirkan lebih banyak pasangan capres dan cawapres. Kondisi ini tentu akan berbeda jika PDIP tak bergabung dengan koalisi besar. Menurut Nurdin, nantinya akan menghadirkan lebih banyak pasangan capres dan cawapres. Itu akan menghadirkan 3 alternatif calon pemimpin, dan ini mencerahkan demokrasi karena ada pilihan-pilihan yang bagus bagi rakyat, bebernya.